Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi kita di channel yang paling inspiratif ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu dan juga gak lupa untuk berbahagia. Gak lupa juga untuk menebarkan senyuman manis ke sesama supaya kita tetap bisa memberikan energi yang positif dan juga tetap bersilaturahmi dengan baik kepada sesama. Nah, dalam kesempatan kita kali ini, kita akan menceritakan salah satu legenda Nusantara, yaitu legenda kisah asmara Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan. Tapi sebelum itu, yuk kita cari posisi yang paling enak untuk mendengarkan kisah ini dan juga siapkan cemilan, minuman yang bisa kita nikmati sambil mendengarkan cerita yang ada di kesempatan kali ini. Nah, jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap terus bertemu di kesempatan lainnya. Yuk kita langsung masuk pada ceritanya. Jadi ada legenda yang dinamakan dengan kisah asmara Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan. Cerita ini pada tahun 1400 Masehi, yang mana pada saat itu adalah puncak di mana ada dua aliran yang berbeda di masyarakat, yaitu aliran Islam dan Hindustani. Pada waktu itu, Prabu Galuh Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Sakti Mandraguna Prabu Siliwangi tidak berkehendak untuk diislamkan oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon. Hal inilah yang menimbulkan perang saudara di antara kedua belah pihak. Pada suatu hari, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Jimas Kandarsari, serta Nyimas Roro Kencono Wungu ditugaskan untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Tetapi, sang Prabu ini tidak cuma sakti, beliau juga seorang linuwih dalam soal kiat perang. Sehingga pada saat itu pasukan Cirebon atau pasukan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah dengan mudahnya dikalahkan. Nah, dengan kalahnya pasukan Cirebon ini, Kanjeng Sunan Kalijaga pada akhirnya diutus untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi. Tetapi, lagi-lagi utusan Cirebon tidak dapat menaklukkannya. Jadi di cerita ini, Kanjeng Sunan Kalijaga merupakan salah satu murid dari Kanjeng Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon. Dengan memohon panduan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Sunan Gunung Jati mengutus kembali Royi Kalijaga untuk meminjam pusaka sakti Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan berbentuk tombak Karera Reksa. Berangkatlah sang Kalijaga dan sesampainya di laut pantai selatan, beliau ditolak mentah-mentah oleh Ibu Ratu Kidul dengan argumen tak membawa bukti atau surat utusan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Disinilah kejelian Ratu Kidul yang walaupun sebenarnya beliau telah lama menyimpan hati pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada saat itu Ratu Kidul berucap, "Wahai Kisanak, pulanglah terkecuali kau mempertemukan saya dengan Raja Panatagama." Di sini Raja Panatagama merupakan sebutan untuk Raja Cirebon. Lantaran terasa tak memperoleh hasil, jadi Kanjeng Sunan Kalijaga sangat terpaksa membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sesampainya tiba di kota Cirebon, Kanjeng Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Kanjeng Sunan Gunung Jati tersenyum, wajah Ibu Ratu Kidul menjadi memerah. Beliau sangat malu serta takut lantaran Sunan Gunung Jati ini dapat membaca pikirannya bahwa Ratu Kidul sedang dilanda asmara kepada Sunan Kalijaga. Lalu sesampainya di dalam keputren, Sunan Gunung Jati segera memanggil Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan, yaitu putri Prabu Siliwangi dari istri kedua, Ratu Palaga Inggris. Kanjeng Sunan Gunung Jati mengucapkan, "Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga ini pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa." Kanjeng Sunan Gunung Jati tadi berucap kepada Ratu Kidul,
Ibu Ratu Kidul menjawab, "Ampun Gusti Susuhunan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak." Nah, dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati ini segera berujar pada Kanjeng Sunan Kalijaga, "Wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Menikahlah kamu dengannya," atau Ratu Kidul, "atas nama Islam, serta bukanlah lantaran nafsu." Mendengar itu, dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau menerimanya dengan kepatuhan seorang murid atas perintah gurunya. Tetapi, untuk Ibu Ratu Kidul yang sering mempermainkan idamannya, beliau ini tak lantas langsung menerima kesetiaan Kanjeng Sunan Kalijaga, walaupun dalam hatinya waktu itu penuh dengan bunga cinta. Beliau mencoba untuk menjadi kekasihnya terlebih dahulu. Ibu Ratu Kidul menjawab, "Ampun Gusti Panatagama, untuk beberapa penghuni Laut Selatan sangatlah pantang terima seorang suami tidak ada satu ikatan batin. Saya cuma mau calon suamiku memberi satu masa lalu di hari pernikahannya kelak, berbentuk tasbih kecubung atau wulung yang datang dari Laut Merah." Selepas hasrat Ratu Kidul terpenuhi, Sunan Gunung Jati segera mengutus Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi syarat dari Kanjeng Ratu Kidul. Lantas sang Sunan memohon undur diri untuk melakukan tugasnya. Sunan Kalijaga segera pergi ke Gunung Ciremai, menggerakkan tafakur serta minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah pada malam keempat, Kanjeng Sunan mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntun untuk menemukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Atas izin Allah, siang harinya 3 sosok manusia yang datang dari bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggahwisesa, dan Syih Walikat datang menghampirinya. Ketiga orang tersebut segera mengungkapkan kemauan baik mereka untuk menolong Sang Sunan dalam pencarian tasbih wulung kecubung, dan diajaknya Sang Sunan Kalijaga dengan menggunakan pengetahuan Aji Sakta Gelap Gulita, yang mana Aji Sakta Gelap Gulita ini merupakan pengetahuan menghilang bangsa lelembut. Sesampainya di Laut Merah, di tepi Laut Merah, keempat orang yang baru saja datang segera disambut oleh Pangeran Sulaiman Gaib, yaitu pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Sulaiman. Dengan kemurahan hati sang pangeran, seluruhnya diajak masuk ke keraton Bagaskara yang berada di bawah laut sisi utara Irak. Serta atas izin sang Ratu Bilqis, diberikanlah Kanjeng Sunan Kalijaga satu buah Nur Sulaiman alaihi salam, berwujud peti ukir dari alam azrak yang di dalamnya terdapat tasbih wulung atau kecubung dari bahan batu kecubung giok. Faedah dari tasbih wulung atau kecubung ini sebagai fasilitas pembuka aura paling cepat, ketenangan, karisma, wibawa, penakluk serta mahabbah paling top tier yang banyak disenangi khalayak umum ataupun pribadi. Dengan kesuksesan ini, pada akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga pamit pulang serta segera menjumpai gurunya Kanjeng Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa sukaria, Kanjeng Sunan Gunung Jati segera memerintahkan Rai Kalijaga untuk secepat-cepatnya menjumpai Ratu Kidul Nawangwulan, hingga dengan pertalian mereka berdua, maka akan lebih mudah untuk mengalahkan Raja Mundingwangi yang bergelar Prabu Siliwangi Galuh. Sesudah itu, dengan ditemani 40 orang dari Kaputren Pangkungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga memulai perjalanan pergi menuju Laut Selatan. Nyatanya, perjalanan mereka ini telah lebih dahulu diketahui oleh Kanjeng Ibu Ratu Kidul yang dengan riangnya menyiapkan semua hiasan serta pernak-pernik untuk menyongsong kehadiran kekasihnya. Sesudah sepasang kekasih resmi tersebut menjadi sepasang suami istri, diserahkannya lah pusaka panekuk
Karerareksa dari Ibu Ratu Kidul kepada Sunan Kalijaga yang sampai kini jadi sisi dari pusaka wahid keraton bangsa dasar laut. Serta sesudah seluruhnya selesai, Sang Sunan segera izin pamit untuk menunaikan pekerjaan mulia menaklukkan Prabu Siliwangi. Pusaka Karerareksa segera diserahkan pada gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lantas, pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan 1 tombak di atasnya. Hingga pusaka Karerareksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Yang serta oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, tombak Karerareksa ini diberi nama baru yang disebut dengan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkannya lewat perang tanding sepanjang 7 malam berturut-turut serta tombak Cakra Langit sendiri pada akhirnya dimuseumkan kembali di Keraton Laut Pantai Selatan. Dari legenda kisah asmara Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan dengan didasari oleh perang untuk menaklukkan Prabu Siliwangi, jelas ini sangat menarik melihat kisah asmara antara Ratu Kidul dengan Sunan Kalijaga yang didasari dengan ada syarat-syaratnya, ada perjuangan untuk menaklukkan kerajaan. Di situ sangat terlihat sangat romantis ya teman-teman. Jadi dari kalian sendiri, apa hikmah yang bisa kalian petik dari legenda asmara Ibu Ratu Kidul dan Sunan Kalijaga ini? Yuk, kita bisa diskusi di kolom komentar. Langsung klik, jangan lupa subscribe dan like dan share kalau kalian punya teman yang suka dengan kisah-kisah Nusantara seperti ini. Nah, kita jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya di channel ini. Tetap pantengin, jangan lupa bunyikan lonceng. Kita jumpa di lain kesempatan lagi ya. Sampai jumpa. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.